Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-7 ayat 144. Surat Al-A'raf ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Qala, dia berkata, ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka, sesungguhnya aku memilihmu, alan nas, atas manusia lain. Jadi aku mengistimewakan kamu ya, di atas orang lain. Dengan apa memilihnya? Birisalati, dengan risalah. Orang yang diutus namanya Rasul. Ya, kalau menggunakan fi'il sulasi mazid, mursil dan mursal. Rasul namanya mursal, mursalin, bentuk jamak. Tapi ada lagi bentuk sulasi, yaitu Rasul. Namanya ini isim masdar. Birisalati, dengan risalahku, wabikalami, dan kalamku. Ya, artinya diberi kesempatan untuk bicara. Ya, risalah dan kalam. Kalau Rasul yang lain, risalah saja. Seperti Nabi kita saja, mendapat wahyu itu lewat Jibril. Tapi Nabi Musa langsung. Ya kan? Nah, mungkin ini yang menyebabkan, ya itu bisa. Kan Allah itu maha kuat, sehingga untuk menyampaikan suaranya saja, itu lewat Jibril. Nah itu bisa, itu kan. Makanya Nabi Musa minta ngelihat. Wong ngomong aja bisa. Kan gitu kan. Jadi, cari sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi. Nah manusia kan begitu. Kalau dikasih satu, terus saja. Fakhudh, maka ambillah. Ma'ataituka, apa yang aku berikan kepadamu. Wakun, dan jadilah minasyakirin. Nun mati bertemu dengan mim, idgham. Pindeng ya. Wakum minasyakirin. Asalnya kun. Dan jadilah kamu, Anda, minasyakirin, dari orang-orang yang bersyukur. Qala Razi, kata-kata yang sulit. Istafaituka artinya ikhtartuka. Saya memilihmu, aku memilihmu. Wakhtasastuka, dan aku mengkhususkanmu. Istafaituka. Sehingga orang yang dipilih namanya Mustafa. Kan Rasulullah juga disebut Mustafa, yang dipilih.
Asalnya istofa, yastofi, istifaan, bahwa mustafin, wadhaka mustafun. Istofi, nah itu ya. Nah ini istofaituka, istofa, istofu, istofat, istofata, istofaina, istofai, nanti ke-13, istofaitu. Qala Razi, i'lam anna Musa lamma talaba ru'ya wa mana'ahun nas minha adadallahu alaihi wujuda ni'mati zanzima allati lahu alaihi. Kata Ar-Razi, ketahuilah bahwa Musa setelah beliau minta diberi kemampuan untuk melihat Allah, ya, wa mana'ahun minha, Allah menolaknya. Ketika Nabi Musa meminta supaya bisa ngelihat, ditolak oleh Allah permintaannya. Nah, terus apa jawabannya? Adadallahu alaihi wujudan ni'amihi al-azimah. Maka Allah membilang-bilang nikmat. Khawatir akan menimbulkan don. Permintaannya tidak dikabulkan kan jadi kesannya gimana itu? Malu sendiri. Nah, maka oleh Allah dihitung. Nikmat yang lain kan banyak sudah aku berikan padamu. Kurang lebih begitu. Wa marahu ayastaghila bi syukriha, dan Allah menyuruh kepada Nabi Musa agar sibuk dengan mensyukurinya. Jangan lunjak gitu ya. Jangan semuanya diminta atau sadari enggak semua permintaan dikabulkan. Nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa sudah cukup banyak. Ka'annahu qala lahu, seakan-akan Allah bicara kepadanya, in kunta qad mana'tuka ru'ya faqad ataitu kaminan ni'am al-azimah kadza wa kadza. Kalaupun aku menolak engkau melihatku, maka sebenarnya aku sudah memberi nikmat yang banyak. Jangan merasa rendah, jangan merasa turun pamormu. Fala yadiq sadruka, maka jangan sempit dadamu bisa babi man'i ru'ya, karena dilarang melihat. Ya. Wanzur ila sairi anwa'i ni'am. Lihatlah nikmat yang lain allati khassastuka biha, yang telah aku istimewakan untukmu. Washtagil bi syukriha, dan sibuklah, ya, sibukkan dirimu untuk mensyukurinya. Wal maksud tasliyatu Musa, maksud dari kata-kata ini adalah menghibur Nabi Musa. An man'ir ru'ya, dari dilarangnya melihat, ya. Karena kalau ada permintaan kepada orang, kepada pihak yang disayangi lalu ditolak, kan timbul prasangka. Apa yang menyebabkan permintaan saya ditolak? Sepertinya hal yang biasa. Wa hadza aidan ahadu ma yadullu ala anna ru'ya jaizatun 'ala Allah. Ini juga menunjukkan bahwa kelak melihat Allah itu hal yang boleh, hal yang mungkin terjadi. Idz law kana mumtani'atan fi nafsiha lama kana ila dzikri hadzal qadar jaizatan. Hajatan. Seandainya melihat Allah sama sekali nggak bisa, baik di dunia maupun di akhirat, maka Allah tidak perlu mengatakan hal ini. Ya. Jadi tertutup. Nah, Allah akan menutup kemungkinan untuk melihat, baik di dunia maupun di akhirat. Qala Syaukani imtana Allah subhanahu wa ta'ala bihadzaini nau'aini azibaini min awal kiram wa huwa risalah wa taqlib. Kata Imam Syaukani, penulis kitab Subul Salam ya. Ya, Subul Salam. Penulis kitab Subul Salam. Allah telah menganugerahkan kepada Nabi Musa dua nikmat yang besar. Karena itu disebut dua di sini. Jumlahnya banyak, tapi yang paling besar dua. Yaitu risalah dan taklib. Melebihi orang biasa, Nabi Musa dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Ya, bukan sekedar Rasul, Nabi Musa diberi kesempatan untuk bicara langsung. Min ghairi wasitah, tanpa ada perantara. Summa amarahu ayakhudha ma'atahu. Kemudian Allah memerintahkan agar mengambil, memegang baik-baik apa yang sudah Allah anugerahkan.
a'tahu min hadzal syarafil karim wa amarahu ayyakuna minasyakirin ala hadzal ata al-azim wal ikram al-jalil. Artinya dia telah memberi Nabi Musa kehormatan, risalah dan kalam. Ya, hal yang tidak diberikan pada banyak orang. Qala Ar-Razi fa in kila kaifa istafau 'alan nas bi risalati ma'ana aktsiran anna katsiran minan nas qad sawahu fi risalah. Kata Ar-Razi, apa istimewanya? Ya, Allah menyatakan di sini telah memilihnya dengan risalah. Bukankah risalah itu juga diberikan kepada yang lain? Jadi istimewanya apa gitu? Maka dijawab oleh beliau tanya sendiri, jawab sendiri. Inna ta'ala bayyana an khasamin dunin nas bimajul amrain wa huwa risalah ma'al kalam bi ghairi wasita. Maksudnya adalah risalah dan kalam. Ya, maksud keistimewaan ini risalah dan kalam double. Kalau ada rasul, kalau ada manusia diangkat rasul selain Nabi Musa, memang terjadi, tapi kan tidak kalam. Ya, kalau beliau risalah plus kalam. Jadi ada bonusnya, beda dengan orang lain. Wa hadzal majmu' ma hasala li ghairi. Fasilitas ini, bonus ini, ya, risalah plus kalam itu tidak diberikan kepada yang lain, bahkan terhadap nabi kita. Ya, kecuali pada kesempatan terakhir saat beliau menerima kewajiban salat, ya, waktu Isra Mi'raj. Nah, itu memang tanpa perantara Jibril. Tapi sisanya seperti kewajiban puasa, kewajiban haji itu lewat Jibril. Fasabata annau inna mahasala takhsis hahuna li'anu samil kalam bi ghairi wasitah. Maka menjadi kenyataan bahwa istimewa yang dimaksud di sini itu adalah risalah plus kalam. Kalam bi ghairi wasitah. Tanpa perantara. Ya, contoh Pak Mul, meskipun orang kalau mau menghadap wali kota susahnya bukan main, ada protokoler, harus masuk ke bagian asistennya. Tapi Pak Mul punya keistimewaan bisa ngomong langsung, gitu. Artinya tanpa ini, ya, sama dengan yang meninggal, siapa itu? Yang mu'alaf itu. Koko siapa? Ya, Stephen. Stephen ini punya keistimewaan dengan Imam Masjidil Haram, Imam Sudes. Kalau dia datang ke sana nggak perlu daftar, langsung telepon. Yang lain mah harus daftar dulu, itu sudah ada istilahnya pernyataan dari Imam Sudes. Kapanpun kamu datang, telepon saya, silahkan ke rumah. Ya, jadi punya prioritas. Nah, orang-orang seperti ini kan berarti istimewa. Begitupun Nabi Musa, apalagi beliau bisa bicara dengan pencipta alam. Ya, tanpa ada portal. Yang lain mah pakai portal, harus ini. Dia nggak pakai. Nah, itulah keistimewaan Nabi Musa. Wa innamal kanal kalam bi ghairi wasitah sababan li mazid syaraf. Jadi kalam diberi keistimewaan bicara tanpa wasitah itu mazidun li syaraf, nambah mulia. Tambah mulia. Kita aja kalau punya kesempatan bicara dengan presiden, nggak usah daftar ke Pas Pampres, nyelonong aja ke istana. Itu pasti, walaupun di sana nggak ngapa-ngapain, ngobrol aja, gimana kabarnya, pulang lagi. Itu saja orang sudah, wah, luar biasa. Orang-orang pakai daftar, pakai apa, dia mau bisa langsung. Pokoknya asal sedang di istana, kita bisa langsung ketemu seperti kita berjumpa dengan teman kita. Itu saja sudah mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Walaupun di sana nggak ngapa-ngapain, cuma ngeteh doang, teh pulang. Oh, itu sudah kemuliaan, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Binaan alal urfi zahir. Karena dibangun terhadap kebiasaan yang zahir. Li'anna man sami'a kalamal malakal azim min falakin fihi. Ya. Karena orang yang bisa bicara langsung dengan raja, pasti itu orang istimewa. Apalagi bicara dengan pencipta alam. Itu luar biasa. Karena a'la halan, dia pasti lebih tinggi derajatnya daripada orang biasa. Kalau orang bisa bicara dengan petinggi, ya, itu pasti luar biasa. Wa asyrafa martabatan mimman sami'a biwasitatil hijab wan nuwab. Pasti lebih mulia martabatnya daripada orang yang bisa mendengar tapi dengan wasitah hijab. Ada dinding atau dengan perantara, asisten. Ma warada fi sunnah minan nususi sahihah fi bayan istifa ilahi li Musa alaihi salam. Hadis tentang keistimewaan Nabi Musa. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajja Adam wa Musa. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, pada suatu hari, pada suatu waktu, Nabi Musa dan Adam ini saling berhujah, ya, saling pesohor-sohor. Faqala lahu Musa. Lalu Musa berkata kepada Adam, anta Adam, ente Adam, ya, kamu ini Adam ya, alladzi akhrajatka khati'atuka minal jannah, yang karena kesalahan kamu keluar dari surga. Ini orangnya, ya, kurang lebih. Karena nanti ketemu di surga kan sepantar, nggak ada lebih tua, nggak ada lebih anu. Oh, ini Adam yang dulu anu itu ya, dulu diusir dari surga. Ya, ini. Itu kan? Faqala lahum. Nabi Adam nggak kalah, jawab juga. Anta Musa alladzi astafaka bi risalati wa bi kalami tsumma talumuni ala amrin qadar ala qabla ay ukhlaq. Oh, kamu Musa, ya, yang dipilih Allah menjadi rasul dan kemampuan kalam. Ya. Terus kenapa kamu mencela saya? Kan saya hanya pemeran saja. Saya ini kan pemeran saja. Sudah ditentukan harus keluar dari surga. Itu bukan kesalahan saya, itu sudah skenario Allah. Kenapa kamu mencela saya? Saya juga nggak mau keluar ke situ. Ya, jadi semuanya pesohor-sohor. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahajja Adam wa Musa. Maka itulah, ya, antara Adam dan Musa saling berdebat, mendebat, ya. Ayat berikutnya. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsila min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'in fakhudha biquwwati wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Wa katabna, kataba yaktubu, dan kami menulis. Katabna adalah fi'il madhi tasrifan ke-14, dhamirnya nahnu. Sulasi mujarad bab awal. Harus bisa nyebut begitu kalau santri, ya. Sulasi mujarad bab awal. Lahu, kepadanya, kami menulis kepadanya atau untuknya. Fil alwah, pada alwah. Alwah bentuk jamak dari lauh. Kan kita juga dengar lauh mahfuz. Lauh mahfuz. Lauh itu apa? Papan.
papan, sebenarnya media untuk nulis. Media untuk nulis apa? Lauh, itu bahasa Arabnya lauh. Kalau kita kan kertas. Kertas sih bukan media, tapi bahan. Kan dia bisa kayu, pokoknya media buat nulis. Kalau zaman sekarang nulisnya kalau guru di papan tulis putih. Ya. Lalu dicari perbedaan antara cara belajar di negara berkembang seperti Indonesia dengan negara maju seperti Amerika. Bagaimana sih? Mereka juga sama-sama guru. Muridnya juga sama-sama manusia. Kenapa mereka pinter, kita enggak? Ternyata papan tulisnya 12. Papan tulis sampai tinggi. Jadi digeser-geser begitu. Kalau udah selesai dinaikin misalnya. Nah, kalau kita satu aja nggak penuh. Jadi alat belajarnya saja kurang. Ada papan tulis, nggak ada spidol. Ada spidol, nggak ada penghapus. Begitu aja main-main. Seputar itu aja. Ya, setan mencoba ngerecoki cara belajar kita. Selalu begitu. Di pesantren, di madrasah. Ada papan tulis, nggak ada penghapus. Ada papan tulis, ada spidol, ada penghapus, muridnya nggak ada, pada pulang. Jadi nggak terjadi. Jadi ini namanya apa sih? Bercanda. Ya. Jadi selalu dikaitkan begitu. Kayak sandiwara itu. Pulang. Bagaimana mau maju? Cara begitu. Kalau cara belajar orang Amerika yang sekarang ada pertandingan nih, negara-negara adu cepat. Ya, yang berhasil dapat tiket apa itu. Yaitu dilihat cara belajarnya mereka, papan tulisnya ada 12. Jadi bisa digeser-geser, kalau udah nulis ke atas. Kita belum bisa begitu. Satu aja kadang-kadang bolong papan tulis. Ya. Kalau belajar nahwu sharaf itu sama tajwid itu nggak bisa kalau nggak pakai papan tulis. Susah. Kita lanjutkan. Dan kami tulis untuk Musa fil alwah. Alwah itu bentuk jamak dari lauh. Kalau mana dasarnya papan. Media untuk nulis ya. Kalau ini bukan kertas ini sebenarnya media. Ini bahannya kertas. Ini termasuk lauh. Bisa kayu. Ya kan? Pokoknya buat nulis saja. Kalau papan tulis kan kayu. Sekarang lebih lagi yang pakai slide ya. Jadi nulis di sini, disorot ke sana. Itulah cara belajar yang maju. Saya pernah ngajar kelas yang maju, yaitu Universitas Syahid, Akademi Pariwisata Syahid. Saya pernah ngajar di sana. Oh, itu maju itu. Sebelum masuk ke kelas ngaca dulu. Kan laki-laki mah jarang ngaca. Ngaca itu masuk. Jadi pakai dasi. Bajunya seragamnya pink. Kan kita pakai baju pink memalu. Perempuan itu, Bang. Tapi sana pink, melambangkan cinta. Bicara itu dengan cinta. Jadi ngajar itu dengan cinta. Sana ngajarnya begitu. Jadi ngajar itu dengan cinta. Seperti kita ngajar orang yang kita sayangi. Bukan pada anak. Kalau pada anak kejam, pada kekasih. Gimana kita ngajar, lawannya itu kekasih kita. Kan leken gitu, tekun. Begitu cara kita ngajar. Ngajar itu harus menyenangkan. Sehingga si murid itu semangatnya tinggi. Kalau nggak datang, wah nyesel gitu. Nah, diciptakan begitu, kondisi begitu. Jadi banyak diskusi dia, banyak diskusi. Itu negara-negara maju begitu. Paling nggak kita tahu dulu aja gitu. Nah kalau kita itu membosankan, apalagi pesantren, hafalan gitu. Mereka dipaksa hafal. Kadang-kadang kebutuhan hidupnya kurang.
makan kurang, tidur kurang, bagaimana belajar bisa maksimal? Menurut saya loh ya. Menurut saya jadi paksa jam tidurnya sedikit. Malam jam 3 sudah bangun. Bayangin saudara, kalau saudara nitipin anak di pesantren itu begitu. Jam 3 sudah bangun. Kalau bukan karena kemauan susah. Jadi akhirnya ketika belajar semuanya ngantuk. Saya ngomong sendiri, mau tak bangunin kesian. Kata apalagi pakai kekerasan ya, dipukul gitu, kesian, kurang tidur anak-anak. Tapi kalau nggak dibangunin percuma, saya ngomong sendiri. Itu problemnya. Ada lagi yang problem ekonomi. Saya setiap ngajar hari Ahad contohnya. Saya dapati mereka banyak yang ngantuk. Ternyata malam minggunya mereka begadang. Begadangnya ngapain? Balapan. Balapan ngapain? Mencari uang. Jadi balapannya bukan hiburan, mencari uang untuk menambah uang saku. Gimana saudara nggak sedih tuh? Jadi uang saku dari orang tuanya kurang. Jadi dia malam itu balapan. Jadi yang menang itu kan dapat uang cukup banyak. Tapi kan taruhannya itu keselamatan. Kalau sampai jatuh kan gimana? Ya itulah nasib mereka. Nasib anak-anak kita tuh begitu. Jadi kalau menurut saya, anak yang sedang sekolah itu nggak boleh ya dilibatkan dalam kekurangan uang, nggak boleh. Kita nggak boleh cerita, waduh bapak lagi nggak ada, nggak boleh. Sehingga itu akan memecah fokus. Tidak fokus nanti. Pokoknya tugas kamu belajar. Jangan pikirin uang, jangan pikirin bekal. Itu beratnya. Nah, kalau kita pas kurang gimana? Itulah beratnya di situ. Ya, akhirnya karena mereka mikirin nasib orang tuanya, nasib di rumah, udah akhirnya pecah fokusnya. Nggak khusyuk. Nah, ini menyebabkan kurang berhasil. Tapi ada sih yang kuat. Walaupun digoncang begitu dia tetap berhasil. Justru di sekolah-sekolah yang bergengsi, orang bisa jualan. Dari rumah dia bawa sesuatu. Nggak dilarang jualan. Waktu istirahat dia bagi ke anak teman-temannya. Teman-temannya middle class, high class. Beli dia, membantu temannya. Itu bisa justru. Nah, di tempat kita nggak bisa. Kita lanjutkan. Alwah, kata-kata yang sulit. Alwah jam'u lauh. Wahuwa, ya lauh itu mayuk tabu fihi. Sesuatu yang bisa digunakan untuk menulis. Jadi kertas boleh, kulit boleh, itu namanya alwah. Papan boleh, kardus boleh, ya. Seperti yang pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i, ya, seperti yang dilakukan juga Albani. Kalau cerdas tetap aja ada tempatnya. Albani itu praktis, kata orang mah nggak punya guru, jadi dia autodidak. Dia terlahir orang dari keluarga yang miskin, sehingga dia termasuk orang yang mahir menservis jam. Albani itu ahli jam, ya, dan dia perhatian terhadap ilmu sangat tinggi, tapi ditakdirkan biayanya kurang, sehingga terlihat kecerdasannya saat perpustakaan Arab Saudi terbakar. Banyak yang tidak ada kopinya, buku tidak ada kopinya, tapi sudah dibaca oleh Albani ini. Nah, suatu saat setelah terbakar, dia bisa menyusun kembali, menulis dari awal, ya, melalui ingatannya. Nah inilah, baru orang tahu kuatnya ingatan dari Albani. Dia bisa menyusun buku dari pertama itu.
lembar demi lembar. Jadi kuat sekali ingat. Maka itu dia perhatian pada hadis sangat tinggi. Makanya ada wasahhahahu Albani, disahihkan oleh Albani, yaitu ijtihad. Sama dengan Imam Bukhari, disahihkan Bukhari, ya nggak apa-apa. Orang jangan terlalu jangan terlalu ekstrim menuding beliau begini-begini. Itu kan ijtihad. Menurut Albani, hadis ini sahih. Menurut Imam Bukhari, hadis ini sahih. Ya, menurut Muslim, hadis ini sahih. Nah, itu kan ijtihad semua. Bukan wahyu kan. Nah, kita kembali ke sini. Mau'idhah artinya ismun minal wa'ad. Dia adalah isim dari wa'adha ya. Wa huwa jazrun muqtarinun bitakhfif. Yang namanya mau'idhah itu sesuatu jazrun, peringatan. Ya, wakila huwa tadhkir, sama tadhkir bil khair, peringatan kehati-hatian atau mengingatkan yang baik. Jadi diterjemahkan dengan apa? Mau'idhah, pelajaran, pitutur. Kalau dalam coretan itu pitutur. Jadi isinya pitutur, nasihat-nasihat, itu mau'idhah. Isinya, alwah itu isinya mau'idhah dan tafsil. Mau'idhatan wa tafsilan, isinya petuah-petuah ya. Dan rincian-rincian, likulli syai', bagi segala sesuatu. Apa betul segala sesuatu ada tercatat di dalamnya? Ya tentu pada zaman itu. Tidak bisa dibandingkan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang dicatat, waduh, segudang lah bukunya. Fakhudha, maka ambillah dia. Ambil apa? Hanya ini kembali kepada alwah. Ambillah tulisan-tulisan itu biquwatin, dengan kuat. Wa'mur qaumaka, dan suruhlah kaummu ya'khudhu, mengambil bi'ahsaniha, dengan sebaik-baiknya. Sa'urikum, aku akan perlihatkan. Sanya itu sa tanfis namanya ya. Artinya akan. Urikum, aku perlihatkan, kum kepada kalian, daral fasiqin, kampung orang yang fasik. Apa tafsirnya? Qala Ibnu Jarir, yaqulu ta'ala dzikruhu wa katabna li Musa fi alwahihi wa adkhaltu wa udkhilat alif wal lam fi alwah badala min idhafah. Allah menyatakan, kami menulis untuk Musa pada alwah, catatan-catatannya ya. Alif dan lam masuk ke dalam alwah. Kata alwah itu ada alif lamnya. Padahal maksudnya alwahihi, tulisannya itu. Nah, jadi kalau sudah digunakan al, maka domirnya hilang. Karena domir tidak bisa masuk pada isim yang ada alnya. Wa kama qala ta'ala fa innal sudah ya. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Khudzil alwah biquwwah. Artinya pegang teguhlah catatan itu dengan sekuat-kuatnya. Wa akhrajal khabar anil alwah wal muradu ma fiha. Digunakan kata alwah padahal yang dimaksudkan isinya. Maksudnya begini, peganglah catatnya, bukan suruh megang begini, bukan maksudnya. Ya, kalau peganglah kuat-kuat, catatannya pegang terus, bukan maksudnya isinya. Isinya itu diamalkan. Jangan salah kitab suci terus nggak pernah dibaca, jadi sampai ada debunya dilap lagi karena menganggap kitab suci kan, bukan itu. Waqtalafa ahlu ta'wil fi ma'na quwwa fi hadzal maudhi faqala ba'du ma'naha bijiddin. Ikhtilaf ahlu ta'wil. Ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna quwwah. Peganglah dengan kuat. Apa maksudnya catatannya pegang kuat? Gimana nama? Jangan itu. Begitu. Bukan isinya maksudnya. Ada yang mengatakan bijiddin,
dengan sungguh-sungguh. Jadi amalkan dengan sungguh-sungguh isinya. Wa qala akharun mana dzalika fakhudha bi ta'ati lahu. Ada yang mengatakan mengambil dengan kuat itu taati isinya. Wa qala qaulu ta'ala wa umur bi asaniha, kemudian suruhlah kaummu memegang dengan sebaik-baiknya. Qulna li Musa, artinya Allah Ta'ala berkata pada Musa, wa'mur qaumaka ya Bani Israel, yakhudhu bi asaniha. Suruhlah kaummu Bani Israel memegang dengan sebaik-baiknya. Yaqulu ya'malu bi asani ma yajidduna fiha. Artinya mereka mengamalkan dengan sebaik-baik yang mereka bisa lakukan. Ya. Fa in qala qail ma makna qaulu wa'mur qaumaka ya'khudh bi asaniha akana min khasalihim tarku ba'du ma fiya min hasan. Apakah maksud dari ayat ini mengambil, ya, suruhlah kaummu mengambil sebaik-baiknya? Apakah mereka terbiasa mengambil yang tidak baik? Sehingga Allah menyatakan kalau kerja yang bagus, gitu kan? Apakah kata-kata ini karena gara-gara Bani Israel suka, ya, nyeleneh, ya, tidak memilih yang bagus? Qilala, tidak begitu. Walakin kana fiya amrun wa nahyun fa amarallah ayya'malu bima amarahum bi'amali wa yatruku ma nahahum anhu. Tidak begitu, tetapi law ini isinya perintah dan larangan. Jadi Allah menyuruh mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk, maksudnya gitu. Wah, panjang sekali. Kata Muhammad Rashid Ridha, singkatnya ayat ini memberi inspirasi pada kita sebagai berikut. Ahaduhuma anal kitabil ilahi yajibu an akhdhuhu biquwatin wa iradatin wa jiddin wa azimah. Kitab Allah, kitab suci, ini harus diamalkan dengan kuat, ya, dengan semangat tinggi, dengan iradat yang kuat. Litanfidhi ma hada ilai minal islah, supaya kita bisa tanfidh, bisa mewujudkan pesan Allah. Wa takwini umat takwinan jadidan salihan, dan membentuk umat yang saleh. Wa yata'aqadu dzalika fi rasul al-mubaligha wa da'ilahu wal munfidhu lahu biqauli wa amali. Khususnya kepada rasul, karena rasul itu menjadi master, contoh, ya. Dia menjadi contoh sehingga dia harus yang pertama, liyakuna liqaumihi fi uswatun hasanah, supaya menjadi uswatun hasanah bagi kaumnya. Wa tilka sunnatullah ta'ala fi sair inkilab wa tajdidat alisimai wa siyasat. Itu hal yang biasa, sunnatullah pada setiap revolusi. Kalau ingin ada perubahan, harus ada tokoh, tuh, harus ada tokoh pembangkitnya. Ya, tokoh utama siapa gitu. Nah, baru masyarakat akan berubah. Kalau tidak ada pimpinan nggak bisa. Nah, siapa tokoh pembaharu di kemudian hari? Ya, apalagi kondisi Indonesia lagi menurun gitu. Ekonomi semakin merah, red. Pengangguran semakin banyak. Tapi memang nggak terlalu banyak disorot ini, terutama di DKI dan di Jawa Barat itu sudah banyak pengangguran. Jadi PHK sudah banyak. Kemudian kejahatan meningkat. Belum lama ini ada begal di jalan antara Metro dengan Hermina, iya, di Bona. Tuh, peningkatan. Ya biasa kalau ekonomi rendah itu orang susah cari makan, kejahatan meningkat. Ya, itu kondisi Indonesia begitu. Ini menjelang peralihan kepemimpinan. Biasanya peralihan pemimpinan itu market itu biru, tapi kali ini merah, turun terus. Kenapa ini? Dunia memandang Indonesia apakah kurang mumpuni? Wallahu a'lam. Ini kan pandangan dunia, ya. Sementara rupiah juga nilai tukarnya melemah.
Ini jadi barang-barang pasti naik. Ya, itu penyebab hari ini itu begitu. Wa ilam takun bihadzat. Kemudian juga keberhasilan Israel. Ya, membunuh pimpinan Hamas. Kata di sini pesan dari beliau nih, yang keempat nih. Giliran pada umat Islam ini panjang. Nasihat dari Muhammad Rashid Ridha, annal muslimin alladzi tabau sunanahum. Begitu juga orang Islam mengikuti pendahulunya. Menceng maksudnya. Shibran bi shibrin, selangkah demi selangkah. Wa dzira'an bi dzira'ain, sehasta demi sehasta. Fid durri duna nafi, tapi dalam kemadaratan. Ya, negara secara umum sekarang ini dibuat goncang. Termasuk Indonesia lagi diincar supaya pecah. Nah, kita harus waspada. Kita harus waspada. Jadi jangan menggunakan icon-icon yang merusak kita. Ya, jangan menggunakan, kadang-kadang mereka menggunakan icon-icon internasional untuk merusak kita. Antara lain demokrasi itu musyrik, kata-kata itu. Itu kata-kata yang akan menjurus kepada perpecahan. Jadi kita hindari. Musyrik itu bisa terjadi pada siapapun, bukan pada demokrasi. Karena demokrasi kita ini demokrasi nggak bisa milih. Sehingga kita menyebutnya demokrasi Pancasila. Tidak bisa disamakan persis dengan demokrasi Amerika, nggak bisa. Ya. Jadi Indonesia ini terpimpin karena ada Pancasila, kecuali Pancasila dirusak. Jadi ada semacam penyadaran dari tokoh-tokoh Islam setelah dikaji, ternyata Indonesia ini adalah kumpulan kerajaan-kerajaan Islam. Kumpulan kerajaan-kerajaan, nggak tahu 700 berapa itu. Yang pada satu titik mereka sadar, kita harus membangun negara yang terbuka. Artinya membenarkan orang non-muslim juga untuk tinggal di dalamnya. Tapi asas-asas Islam jangan terganggu. Maka disantumkanlah ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah hasil kompromi. Ya, begitupun pemilihan Garuda sebagai lambang negara itu juga diusulkan oleh kiai. Katanya itu berdasarkan penelitian. Jadi semua produk-produk negara ini ternyata ya dibidani oleh kiai-kiai besar. Nah, kita ini kan kadang-kadang buta. Yang dibaca itu sejarah orang lain. Nah, mereka itu ada keinginan untuk menghancurkan Indonesia. Jadi dibuat begini, buat begitu, buat begini, begitu. Kita harus waspada. Entah itu lewat seseorang, ya, mereka sudah mulai merasuk ke Indonesia, kita harus berhati-hati. Itu sudah pernah diingatkan berkali-kali. Kalau sampai terjadi keretakan, maka biayanya itu jauh-jauh luar biasa, kerugiannya. Jadi kita harus ingat sejarah. Begitupun merah putih sebagai bendera Indonesia, itu juga dipilih oleh seorang kiai. Tuh. Karena mengutip sebuah hadis. Nanti katanya akan lahir ya disebut abyad wal ahmar. Merah dan putih. Walaupun maksud Nabi Muhammad itu adalah emas dan perak. Nanti akan timbul di berbagai belahan dunia banyak emas dan perak. Tapi Rasulullah menyebutkan merah dan putih. Sehingga katanya tafaul. Si kiai itu tafaul, kepengin negaranya lah suatu saat yang memimpin dunia. Maksudnya pola hidup rukun di Indonesia inilah yang akan dijadikan prototipe dunia. Ya, sebab Indonesia terdiri dari begitu banyak suku, begitu banyak aliran, tapi bisa rukun. Nah itu, harapan dari kiai itu begitu. Karena kita tidak mungkin lagi hanya ya satu warna, itu nggak bisa.
Contohnya kita mengusir bangsa tertentu, suku tertentu kita usir ke sana. Nggak bisa, karena itu sudah kenyataan sejarah. Kita mau Islam saja, nggak bisa. Ya paling 70, 80, 70, 80. Mayoritas Islam. Nah ini yang kita harus jaga. Nah dengan Pancasila inilah justru, saudara, Islam itu terpelihara. Karena gagasan Pancasila itu justru dari orang Islam. Jadi jangan sampai kita dijadikan tertuduh karena Pancasila, kita yang bikin kok. Anda tahu ada seorang pendeta Gilbert, tahu nggak? Itu terkenal di Tangerang Selatan. Kan kemarin dia memberikan pernyataan di gereja-gereja yang menghina. Sekarang lagi sidang. Jadi ternyata pemerintah juga tidak tinggal diam. Siapapun yang membuat kerusuhan, itu disidang. Cuma kita nggak tahu. Terus yang Makoli sedang disidang juga, sama. Makoli, Mama Gufran. Semua yang bikin sebenarnya diproses, cuma tidak bisa dihitamkan sebelum ada fakta. Jadi ketika diambil itu jangan sampai airnya keruh. Kalau dia memimpin padepokan, anak-anak pada belajar di situ, jangan sampai karena satu orang muridnya pada kabur. Jangan sampai begitu. Jadi muridnya tetap belajar. Dilihat dulu pelajarannya bagus nggak di sekolah itu. Kalau bagus, orang yang brengsek ini aja yang diambil itu. Jangan gara-gara satu orang nanti orang tua memulangkan muridnya, memulangkan anaknya. Itu yang dikehendaki. Jadi dicari, teliti betul. Ya walaupun di sana sini masih ada kekurangan. Ya mari kita hadapi bersama. Inilah Indonesia. Jadi banyak negara yang menginginkan Indonesia hancur. Indonesia menjadi pecah belah. Sana ke sini, ke sana ke sini. Jadi sana ini. Itu jangan terulang. Kita harus waspada. Inilah kesadaran yang mulai ditangkap oleh kita. Bahwa jargon-jargon negara ini ternyata penciptanya adalah ulama. Tuh. Jadi kita nggak pernah belajar dari sejarah. Maka itu saya sebenarnya pada hari Ahad ini pelajaran seperti itu harus ada itu. Ya, saya ajarkan di hari Senin kan, wawasan Nusantara. Jadi kita sebagai putra bangsa ini nggak ngerti siapa yang pertama kali menciptakan Pancasila, atas dasar pemikiran apa mereka merumuskan 5. Untuk apa gitu? Kita nggak ngerti, lempeng aja. Kita menggunakan justru lambang negara lain yang kita kaji. Itu tuh. Ya. Negara lain juga egois sama. Jadi kalau kita memikirkan negara lain, kita nggak akan tuntas. Negara kita sementara lagi diincar sama maling-maling ini, yang berusaha membuat kita terpecah. Maka itu yang membuat kita pecah itu sebisa mungkin kita jauhi. Contohnya khilafiyah yang beda dengan orang lain. Ya kalau itu masih ada dasarnya, ya biarin aja. Itu kan bagian dari toleransi. Ya, kita nggak bisa nanya Nabi kan. Contohnya ada imam begini, itu kan ijtihad dia. Suatu saat bisa berubah. Bisa berubah. Nah ini kenyataan. Jadi jangan samakan Arab dengan kita. Kalau Arab itu Islam ditegakkan dengan agitasi, dengan kekuatan. Tapi kalau Indonesia belajar dari puluhan tahun itu dengan kultur, dengan akhlak, bukan sentuhan pemerintah. Orang Islam banyak di Indonesia ini bukan karena pemerintah, bukan. Alamiah, kehendak Allah. Dan kebanyakan diperani oleh kiai. Ya, memberikan nasihat. Dia nggak mau, sabar. Terus aja, nggak pernah minta pemerintah. Masjid-masjid berdiri bukan karena pemerintah. Memang pemerintah juga nolong, tapi tidak semua. Itu tuh, ini harus disadari betul. Jadi jangan sampai kita terlalu berharap. Ya, jadi jangan sampai terlalu berharap
dengan program pemerintah. Seperti katakanlah di satu sekolahan, orang tuanya kepengen anaknya itu menguasai ilmu agama, tapi sekolahnya kepengen diakui pemerintah, jadi nggak ketemu. Jadi sekolahnya kepengen diakui pemerintah. Orang tua yang nitipin anaknya itu supaya anaknya beragama gitu. Kan ini kan beda ya, harusnya kita ada kumpulannya. Bapak menyekolahkan anak ke sini maunya apa? Kan gitu ditanya. Jadi kita buat bentuk begitu. Jadi nggak perlu. Jadi pengetahuan umum di sebuah sekolah hanya untuk tambahan wawasan. Tapi di sekolah yang lain menjadi inti. Akhirnya nggak ketemu. Ya. Nah ini katanya banyak orang Islam iqtaru wattakalu ala laqabil Islam, hanya ngaku Islam saja, kemudian merasa semua orang Islam pasti masuk surga. Nah, ini sudah ada bantalan seperti itu, sudah ada keyakinan. Jadi males ngerjainnya. Wis lah orang usah rajin-rajin, premen-premen wong Islam anjing surga. Itu yang menipu. Ya, ini jangan saya bicara di sini, Anda tidak merasa heran, tapi kalau Anda ke kampung, Islam itu tinggal nama, masjid kosong, kebulnya di mana-mana. Ya kita alhamdulillah ya dijaga oleh Allah. Tapi di kampung-kampung, kita kalau bisa survei sih, kampung mana, kita lihat zuhurnya asar. Azan dikumandangkan gak ada orang, jadi kayak orang budek gitu. Mereka yang naik motor jojong aja naik warawiri, nggak berkunjung ke masjid. Itu ya. Nah itu kondisi kita alhamdulillah terpelihara. Wa iqai syikak, dan berapa orang menginginkan ifsad, merusak dan menimbulkan syikak, perselisihan. Saya kan sudah ngomong, orang Islam sehebat apapun Anda, sesohi apapun dalil yang Anda gunakan, tapi kalau Anda nggak sopan, bagaimana bisa menunjukkan Anda sebagai orang saleh? Perangat, perengut. Orang itu salah apa gitu? Diperengutin salah apa? Apa Anda berdosa kalau senyum pada penjahat? Senyum pada penjahat berdosa? Enggak kan? Itu kan akhlak. Nah ini yang kurang dari kita itu, kurang akhlak. Padahal orang Indonesia terkenal murah senyum. Dulu kan terkenal gitu kan? Sekarang perangat perengut. Sudah kurang terdengar lagi murah senyum. Orang Bali akidahnya bertentangan dengan kita. Tapi jangan Anda tanya akhlaknya. Akhlaknya baik, karena itu orang luar tuh nyaman di Bali. Jogja juga begitu, menjadi apa istilahnya, destinasi mereka tinggal di Jogja karena nyaman. Ya, Banten nggak dijadikan karena kita itu termasuk urutan terakhir provinsi yang paling bahagia. Jadi berarti kita tidak bahagia. Paling tidak bahagia itu orang Banten. Kenapa? Otaknya disibukkan dengan kerja, terus kerja. Akhirnya dilepas setelah nggak punya tenaga, pensiun, udah lemes gitu. Harusnya kita punya power, masuk ke masjid punya power, punya tantangan. Ya sampai begitu menyedihkan. Ketika masuk posko, berkhutbah saja dia ngomong, Pak, di sini nanti masuknya 12.45, banyak outsourcing. Saya belum khutbah sudah diomongin begitu. Jangankan Anda mengatakan 20 menit, semenit bisa saya khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tutup lagi. Ya maksud saya sih beri info begitu, saya kesian amat. Ya Allah, bangsa saya, bapak-bapak yang KS pasti lebih sedih lagi. Menjadi kuli di sebuah perusahaan yang ngerjain kita, yang punya orang Korea itu rasanya, walaupun mirip-mirip saya, tapi saya mau membela Indonesia. Ya Allah, kesian amat, ini negara-negara saya yang ngerjain orang teman-teman saya. Kenapa keuntungannya banyak lari ke sana? Ya Allah, begini amat.
Itu yang sedih. Dan ini yang pernah diperjuangkan oleh orang tua kita. Kok kita yang punya negara yang untung mereka, kan begitu kan? Dulu di zaman Belanda kan begitu. Yang mimpin orang Belanda, apa bedanya? Tapi yang ngerjain yang kasar-kasar kita. Jongos-jongosnya kita. Setelah berhasil suatu keuntungan, mereka yang ngambil, dibawa ke Belanda. Sehingga bisa membangun bendungan itu Belanda. Itu dari kekayaan kita. Bayangin tuh. Nah sekarang terjadi lagi dalam bentuk modern. Gajah dilalap. Satu-satunya KS yang begitu gede yang beroperasi cuman HSM2. HSM1 ya? CRM sudah berubah. Dan katanya sudah digadang-gadang. Tiap waktu ke sana udah operasi, oh belum. Ke sana belum. Kapan mau operasinya? Katanya kalau nggak operasi kan nggak ada untung. Jadi karyawannya melenguk. Walaupun ngaji juga dia sedih. Hatinya kan pikirannya banyak tuh. Nah itulah curhat. Ya itu kita tidak boleh putus asa ya. Ketika tadinya tidak baik menjadi baik. Lalu tidak baik lagi. Ada kemungkinan untuk naik lagi. Kita tidak boleh putus asa. Sepanjang hidup. Kita punya senjata yang tidak bisa dikalahkan orang lainnya, yaitu doa. Doalah yang bisa merubah takdir. Yang kita berdoalah. Semoga ini bisa berubah menjadi lebih baik. Demikianlah saudara, sebelum ditutup, ada pertanyaan? Cukup ya, singkatnya ayat-ayat ini mengingatkan kita agar terus maju ya, agar terus berpikir untuk masa depan. Masa depan, kalau bicara masa depan, itu kebanyakan bisa ya dicapai dengan pendidikan. Kita nggak punya sawah, kita nggak punya apartemen, kita tidak punya tabungan cukup banyak. Pendidikanlah yang bisa merubah anak-anak kita menjadi lebih baik. Semoga Allah memudahkannya. Demikianlah kajian hari ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, senantiasa memberkahi mereka, dan membimbing mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.